Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum memulai pelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ikan bandeng merupakan ikan pangan yang terkenal di Asia Tenggara. Ikan ini banyak dikenal orang sebagai ikan air tawar. Habitat asli ikan bandeng sebenarnya di laut, tetapi ikan ini dapat hidup di air tawar maupun air payau. Ikan bandeng asap merupakan salah satu oleh-oleh yang dapat ditemui di Sidoarjo, Jawa Timur. Banyak orang menyukai produk jenis ikan ini. Pernahkah anak-anak mengkonsumsinya? Perhatikan cerita berikut. Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Dari cerita tadi ada beberapa pertanyaan yang harus kita selesaikan. Yang pertama, apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Tentunya yang harus dilakukan Edo adalah menerima kedatangan mereka. Yang kedua, apa yang harus dilakukan ketika teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Yang harus dilakukan ketika teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang adalah lapang dada menerima keputusan apa yang nanti akan diputuskan oleh Edo. Kemudian nomor yang ketiga, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Yang harus mereka lakukan adalah musyawarah, menentukan kesepakatan agar semua mendapat bagian ikan yang sama. Dari cerita tadi, musyawarah sangat dibutuhkan ketika akan menentukan suatu keputusan. Musyawarah untuk mengambil suatu keputusan sesuai dengan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat mempunyai nilai-nilai antara lain 1. Pemimpin bangsa Indonesia haruslah bijaksana. 2. Kekeluargaan harus diutamakan. 3. Kedaulatan bangsa ada di tangan rakyat. 4. Kebijaksanaan dalam mengambil solusi. 5. Keputusan yang diambil harus berdasarkan musyawarah sampai mencapai kesepakatan bersama. Simaklah bacaan di bawah ini, lalu tulis ide pokok dan kesimpulan di masing-masing paragraf. Kalian dapat menjawabnya di buku tugas masing-masing. Bunglon. Bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba. Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Sekarang mari kita bahas ide pokok dan kesimpulan di setiap paragraf. Untuk paragraf pertama, bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Tampilannya mirip hewan purba.
Bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Ide pokok dari paragraf tersebut adalah bunglon adalah hewan reptil. Sedangkan kesimpulan yang dapat kita ambil dari paragraf tersebut adalah bunglon adalah hewan reptil. Bunglon jantan mempunyai tanduk, sirip, dan gelambir leher. Untuk paragraf kedua, bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Bunglon tidak bisa berubah kulit ke semua warna, hanya ke warna tertentu saja. Dari paragraf kedua, kita dapat menemukan ide pokok. Ide pokoknya adalah bunglon mampu mengubah warna kulit. Sedangkan kesimpulan yang dapat kita ambil dari paragraf kedua adalah bunglon mampu mengubah warna kulitnya hanya untuk warna-warna tertentu. Demikian belajar kita hari ini tentang tema 1 subtema 2 pembelajaran 4. Semoga bermanfaat, selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.